Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kibran Fajar dengan ujian PM 181 dari jurusan Informatika kelas G angkatan 24. Di sini saya akan memaparkan materi simulasi metode Monte Carlo dengan judul memprediksi ketidakpastian dengan metode Monte Carlo yang disusun untuk memenuhi tugas probabilitas dan statistika yang diampu oleh Ibu Irani. Oke, langsung saja kita ke pengenalan dan konsep dasar. Apa sih simulasi Monte Carlo? Itu tuh teknik matematika untuk memperkirakan kemungkinan hasil dari suatu kejadian yang penuh ketidakpastian, mengandalkan randomness, probabilitas, dan ribuan percobaan acak. Namanya berasal dari kasino Monte Carlo di Monaco karena konsepnya mirip perjudian angka acak. Jadi kita bayangkan aja ingin memprediksi masa depan, tapi terlalu banyak variabel yang berubah-ubah. Monte Carlo tidak memberi satu jawaban pasti, tapi memberi banyak kemungkinan hasil dan probabilitasnya, sehingga kita bisa mengambil keputusan berbasis risiko, bukan tebakan. Bagaimana sih cara kerjanya? Misalkan kita ingin memperkirakan luas sebuah bentuk tidak beraturan. Kita menjatuhkan ribuan titik acak ke area tersebut. Rasio titik yang jatuh di dalam bentuk kurang lebih sama dengan luas bentuk tersebut. Lanjut kita gunakan analogi menghitung pi. Pi kurang lebih sama dengan 4 kali jumlah titik di dalam lingkaran per total titik acak. Intinya semakin banyak titik yang kita gunakan, semakin akurat hasilnya. Inti dari Monte Carlo adalah gunakan banyak sampel acak dan dapatkan estimasi yang semakin mendekati kenyataan. Lanjut kita ke proses dan mekanisme. 4 langkah utama simulasi Monte Carlo ialah 1. Tetapkan model matematis, misal profit sama dengan pendapatan kurang biaya. Dan 2. Identifikasi variabel tidak pasti, contoh fluktuasi biaya, permintaan pasar, dan harga. 3. Jalankan simulasi ribuan iterasi. Komputer memilih nilai acak sesuai distribusi input. 4. Analisis hasilnya menggunakan histogram atau distribusi probabilitas. Dalam praktiknya kebanyakan analisis menggunakan 1000 sampai 10.000 iterasi. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran risiko yang benar-benar stabil. Lanjut kita ke contoh kasus. Studi kasus di sini adalah estimasi keuntungan proyek. Skenario kita meluncurkan produk baru. Di slide ini tuh saya menampilkan hasil analisis estimasi keuntungan proyek berdasarkan skenario peluncuran produk baru. Dalam skenario tersebut, permintaan diperkirakan berada pada rentang 1.000 hingga 2.000 unit. Harga jual ditetapkan sebesar 50.000 dan biaya produksi memiliki ketidakpastian antara 25.000 sampai 35.000. Untuk memahami bagaimana ketidakpastian ini memengaruhi keuntungan akhir, dilakukan simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi. Pada setiap iterasi, nilai permintaan dan biaya produksi diambil secara acak dari rentang yang telah ditentukan, lalu digunakan untuk menghitung total keuntungan menggunakan rumus. Rumusnya tuh dalam kurung harga jual kurangi biaya produksi dikali permintaan. Hasil dari ribuan simulasi tersebut divisualisasikan dalam histogram distribusi keuntungan yang terlihat di sisi kanan ini. Grafik ini menunjukkan bagaimana peluang keuntungan tersebar pada berbagai kisaran nilai. Puncak distribusi berada pada 27 hingga 31 juta, menandakan bahwa kisaran tersebut adalah hasil yang paling sering muncul. Grafik ini jauh lebih informatif dibanding hanya menebak satu angka, karena kita dapat melihat tidak hanya nilai rata-rata, tetapi juga potensi terburuk, situasi umum yang paling mungkin terjadi, hingga peluang mencapai hasil terbaik. Bentuk distribusi yang mendekati kurva lonceng menunjukkan bahwa sebagian besar hasil berkumpul di sekitar nilai tengah, sementara kondisi ekstrim hanya muncul pada sebagian kecil simulasi. Pada bagian kiri bawah slide di sini ditampilkan statistik ringkasan yang memberikan gambaran numerik mengenai hasil simulasi. Rata-rata keuntungan berada di angka 30,1 juta dengan median 29,4 juta yang konsisten dengan puncak distribusi pada grafik. Nilai minimum mencapai 15,1 juta
yang terjadi pada kombinasi permintaan rendah dan biaya produksi tinggi. Sementara nilai maksimum terdapat pada 49,6 juta. Lanjut, persentilnya 10% dan 90% masing-masing pada 21 juta dan 40,3 juta, memberikan batas realistis mengenai 80% skenario yang paling mungkin. Kesimpulan analisis yang saya tampilkan di sini merangkum temuan utama dari simulasi. Dari 10.000 simulasi yang dijalankan, terdapat probabilitas sebesar 92,7% bahwa keuntungan akan mencapai atau melebihi target 20 juta. Hal ini menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap potensi profitabilitas produk baru. Dengan rata-rata keuntungan sekitar 30 juta, proyek ini memiliki prospek finansial yang sangat baik meskipun terdapat variabilitas pada permintaan biaya produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi nyatanya. Siapa aja sih yang menggunakan Monte Carlo? Yang pertama itu keuangan dan investasi untuk menghitung value at risk atau VAR, pricing, opsi, dan stress test. 2. Manajemen proyek untuk prediksi durasi proyek dan risiko keterlambatan. Yang ketiga, engineering dan reliability untuk perhitungan umur pakai komponen. Yang keempat, sains fisika untuk simulasi pergerakan partikel, fluida, dan atom. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan simulasi Monte Carlo. Yang pertama, intinya tuh kelebihannya tuh komprehensif, yakni memperlihatkan skenario ekstrim dan probabilitasnya. Yang kedua, fleksibel, mampu menangani model kompleks multivariabel. Yang terakhir, mudah divisualisasikan. Output grafiknya tuh sangat intuitif. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangannya. Yang pertama, butuh komputasi. Intinya memerlukan software atau script. Lanjut, yang kedua tuh bergantung pada input, garbage in, garbage out. Dan terakhir, kesimpulan yang saya dapat dalam mempelajari simulasi Monte Carlo itu, yang pertama itu dunia itu penuh ketidakpastian. Dan selanjutnya metode deterministik atau satu angka pasti saling menyesatkan. 3. Monte Carlo mengubah ketidakpastian, yakni risiko yang terukur. Terakhir, membantu pengambilan keputusan lebih cerdas dan informatif. Intinya, Monte Carlo itu tidak menghilangkan ketidakpastian, tetapi membuatnya dapat dimengerti dan dikelola. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.